wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Norma Tes Bakat. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita perkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Jessica Excella Madika, kemudian ada Jennifer Getul Allo, ada Gisera Kasa Sensabila Harun Sali, ada Kayla Reski Tania, ada Kalsim Adelia Kamal, ada Kalisa Naila Amin, dan ada Kanisa Cahya Rabani. Nah, pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi norma, yang kedua norma tes psikologi secara umum, yang ketiga norma tes bakat psikologi, dan contoh norma tes bakat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian norma secara umum. Yang pertama, pengertian norma menurut John J. Massison. Norma merupakan aturan-aturan dan harapan masyarakat yang memandu bagaimana anggotanya harus bertindak. Yang kedua, pengertian norma menurut Anthony Giddens. Norma merupakan prinsip dan aturan yang konkret yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengertian norma menurut Craig Colquhoun. Norma merupakan pedoman yang menyatakan bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan norma dalam tes psikologi. Norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma ini mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu. Di dalam sebuah tes, norma didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam tes psikologi, hasil individu diukur dan dibandingkan dengan norma untuk menentukan sejauh mana hasil tersebut berada di atas atau di bawah rata-rata. Norma-norma ini membantu para ahli psikologi untuk menginterpretasikan hasil tes dan membuat keputusan yang tepat dalam mengelola masalah psikologi individu. Norma ini juga dapat berupa nilai rata-rata, skor tertinggi, skor terendah, persentil, atau kategori lainnya yang relevan dengan tes yang digunakan. Penting untuk diingat bahwa norma tes berbeda tergantung pada jenis tes yang digunakan dan populasi yang diwakilinya. Oleh karena itu, norma tes yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan keakuratannya dalam mengevaluasi hasil tes individu. Adapun fungsi norma terbagi menjadi 3, yaitu pertama menetapkan standar evaluasi, kedua membandingkan hasil tes, ketiga menentukan tingkat keberhasilan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas norma tes bakat psikologi. Tes bakat adalah tes bakat khusus, disebut juga tes perbedaan individu, yang merupakan alat tes yang berperan penting dalam diagnosis psikologis, sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitas tes bakat tersebut. Salah satu ciri alat tes dapat dilihat pada interpretasi hasil tes. Pengembangan norma tes bakat sangat penting ketika menginterpretasikan hasil tes. Norma tes bakat adalah seperangkat aturan yang ditetapkan sebelum mengikuti tes bakat yang nantinya digunakan untuk menentukan bakat atau kesesuaian seseorang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh norma tes bakat, yang dimana karena banyaknya norma yang ada dan beberapa perbedaan norma di setiap negara yang menyesuaikan dengan lingkungannya, serta masih kurangnya penelitian mengenai
norma tes psikologi pada tes bakat. Jadi saya mengambil salah satu norma tes bakat pada tes DAT atau tes Differential Aptitude Test yang dibuat oleh Biro Konsultasi Psikologi Fakultas UGM. Nah, di sini tesnya yaitu tes DAT yang merupakan tes cepat dan teliti atau D4. Adapun bentuk yang tersedia yaitu berupa buku cetakan dalam ukuran kertas kuarto, terdiri 1 halaman petunjuk pada halaman pertama, 2 halaman soal bagian 1 dan 2 halaman soal bagian 2. Masing-masing bagian terdiri dari 100 butir soal. Lembar jawaban terpisah dari buku soal. Adapun aspek yang diukur yaitu tes ini mengukur respon subjek terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang menyangkut kecepatan persepsi dari stimulus yang bersifat sederhana, kecepatan respon terhadap kombinasi huruf dan angka, ingatan yang sifatnya tidak lama atau momentary retention. Adapun penyajian tes ini dapat dilakukan secara individual dan maupun klasikal. Adapun waktu penyajiannya, waktu yang ditentukan untuk mengerjakan tes ini adalah 3 menit untuk bagian 1 dan 3 menit untuk bagian 2. Sedangkan waktu untuk instruksi sekitar 5-10 menit. Karena tes ini merupakan tes kecepatan, maka sebelum tim mengerjakan tester yakin bahwa testi telah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi itu yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jennifer Graciela Turwalo. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Kanisa. Langsung saja kita membahas tujuan dari tes ini, yaitu tes ini dapat dipergunakan untuk konseling siswa atau seleksi para pelamar pekerja tertentu. Nah, karena tes ini dapat meramalkan produktivitas seseorang dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang melibatkan masalah persepsi dan pemberian tanda-tanda, maka yang terutama tes ini dibutuhkan untuk para pekerjaan klerikal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas dari tes ini. Nah, menurut manual DAT, validasi dari tes ini dilakukan dengan menggunakan prestasi belajar sebagai kriterium, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, ilmu sosial, dan sejarah, serta bahasa lain selain Inggris. Nah, dalam validasi ini dipisahkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan grade 8-12. Reliabilitas dari tes ini dicari dengan menggunakan metode belah 2. Untuk pria diperoleh antara 0,77 sampai 0,93 dan untuk wanita antara 0,84 sampai 0,91. Nah, cara pemberian skor untuk tes ini yaitu skornya hanya diberikan pada bagian 2 saja. Bagian 1 tidak diskor atau dianggap sebagai latihan. Nah, skor total ialah jumlah soal yang dikerjakan dengan benar. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan inti, yaitu norma dari tes DAT. Adapun norma yang digunakan yaitu norma yang dibuat berdasarkan nilai presentil. Di Biro Konsultasi Psikologi Fakultas Psikologi UGM ada 2 macam norma, yaitu norma asli dan norma hasil adaptasi. Norma hasil adaptasi ini khusus untuk siswa kelas 3 SMA, baik laki-laki maupun perempuan, dan dibuat berdasarkan 5 kategori, dari baik sekali sampai dengan kurang sekali. Terakhir, catatan atau kesimpulan dari penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa mereka yang telah berhasil dalam beberapa pekerjaan ternyata tidak memerlukan skor yang tinggi untuk tes ini, asalkan beberapa subtes lain dari DAT mendapatkan skor yang tinggi. Misalnya, untuk salesman justru skor ini yang terendah, sedangkan untuk business administration skor tes ini diminta tinggi. Nah, penelitian di Fakultas Psikologi UGM tentang tes ini tampaknya belum begitu banyak. Satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Buntaran mencari hubungan antara tes cepat teliti dengan prestasi kerja karyawan bagian rajut dan finishing di salah satu perusahaan WIC di Yogyakarta, yang hasilnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara skor tes cepat teliti dengan prestasi kerja karyawan di 2 jenis pekerjaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Norma tes psikologi adalah tolak ukur untuk memberikan makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma tes bakat khusus digunakan untuk menentukan bakat atau kesesuaian seseorang dalam bidang tertentu. Fungsi norma tes psikologi termasuk menetapkan standar evaluasi, membandingkan hasil tes, dan menentukan tingkat keberhasilan. Contoh norma tes bakat seperti DAT atau tes cepat dan teliti atau D4 memerlukan norma persentil yang dibuat berdasarkan kategori baik sampai kurang baik. Norma tes sangat penting dalam menginterpretasikan hasil tes dan mempengaruhi keputusan dalam berbagai bidang seperti seleksi pekerjaan atau konseling sekolah. Berikut materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, itulah presentasi materi dari kami. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan itu sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.